Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama gue Faisal Sodik, balik lagi di channel iFi Studio. Di video kali ini gue pengen nanyain teman-teman gue gimana sih kesan mereka selama di IBAD. Ada yang 3 tahun, bahkan ada yang 6 tahun. Tapi sebelum itu ada pesan dulu dari wali kelas gue, Ustadz Fahmi Ahmad Robani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmatnya kepada kita. Kemudian selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpanjang kata, yang saya ingin ucapkan adalah selamat kepada angkatan 5 Ibad Ar-Rahman asal Siazon yang telah menyelesaikan pendidikan selama 6 tahun maupun 3 tahun. Semoga ilmu yang didapat di Ibad Ar-Rahman ini bisa kalian manfaatkan, bisa kalian amalkan, kemudian bisa kalian dakwahkan kepada manusia-manusia yang lain. Kemudian dengan ilmu itu Allah mengangkat derajat kalian dan Allah menjadikan kalian manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian pesan dari saya buat anak-anakku sekalian yang sedang diambang atau pintu wisuda atau kelulusan adalah setelah kalian keluar dari pesantren Ibad Ar-Rahman ini atau lulus dari pesantren Ibad Ar-Rahman ini, bukanlah pintu terakhir, tetapi justru itu menjadi awal pintu pembuktian kalian selama belajar di Ibad Ar-Rahman. Dan semoga dengan kalian lulus dan diwisuda dari Ibad Ar-Rahman ini, kalian bisa melanjutkan kembali ke jenjang-jenjang atau derajat yang lebih tinggi. Tidak hanya sampai di sini saja. Mungkin di antara kalian ada yang melanjutkan kembali studi. Kemudian ada juga yang mengabdi di pesantren di Ibad Ar-Rahman. Peran apapun yang nanti akan kalian lakukan atau kerjakan, baik studi, baik pengabdian, harus kalian nikmati, harus kalian syukuri, dan harus kalian manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Karena semua peran yang kalian lakukan ketika itu adalah peran terbaik yang Allah berikan kepada kalian semua. Maka lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan percaya diri, kemudian lakukan dengan sebenar-benarnya sehingga kalian bisa bermanfaat untuk orang lain. Kemudian pesan terakhir adalah semoga Allah selalu istiqomahkan kalian dalam kebaikan, selalu Allah mudahkan dalam melakukan, dan selalu Allah jaga kalian selalu ada dalam jalan kebaikan-kebaikan. Ya. Pesan terakhir adalah untuk angkatan asal Siazon, semangat terus, good luck, ma'akumun najah dimanapun kalian berada, dan selalu berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip yang kalian dapatkan di pesantren.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. التفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا ربي فاغفر ما عصاني بهداية من فضل ربي جهال قلبي يحضر إحساسي ودربي وملامحي حين Initiating System 1. System 1 loaded. You're just too good to be true. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Rifki Rudiansyah, sering dipanggil Rifki, asal gua dari Serang. Nama gua Muhammad Faisal Firdaus, asal Serang. Nama Fauzil Al-Jafa, bisa dipanggil Jeff, asal Pandeglang, Banten. Nama gua Abdi Rahman Daud, biasa dipanggil Ardi, asal Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Sandi Kamil, gua dari Bekasi. Nama gua Rio Firdaus Managara, biasa dipanggil Rio sama anak-anak. Sama gua berasal dari Surabaya. Nama gua Raihan Madani, asal gua dari Bekasi. Perkenalkan, nama gue Musafri Abu Bakar, bisa dipanggil Mus'eb, Empet, terserah, yang penting kedengeran sama gue enak gitu. Asal gue dari Malingping, Lebak, Banten. Nama gue Fikri Dayat, biasa dipanggil Fikri, asal Malingping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya nama tuh Hamdani Wali. Kita asal dari Ambon, Sorong, Sumatera, Air Kuning, Kecamatan Slimau. Gua masuk IBAD dari kelas 10. Gua masuk IBAD dari awal gua kelas 10 SMA. Masuk IBAD dari kelas 7 SMP atau kelas 1. Masuk IBAD dari kapan? Saya masuk IBAD dari kelas 7 MTS. Gua masuk IBAD tuh dari kelas 10. Gua masuk IBAD dari kelas 10. Masuk IBAD gua itu dari kelas 10, masih anak baru. Gue masuk IBAD dari kelas 10. Masuk IBAD mulai dari kelas 10. Kita tuh masuk IBAD pas kelas 7 dan sekarang tuh semua 6 tahun. But I'm alive, you're just
just too good to be true. Gua masuk IBAT tuh awalnya emang keinginan sendiri sih, pengen nyobain pondok tuh kayak gimana, jadi pengen tambah-tambah pengalaman deh. Padahal sama orang tua tuh nggak boleh, disuruhnya di negeri aja, tapi ya guanya maksa buat pengen di pondok gitu kan, pengen ngerasain di pondok tuh kayak gimana gitu. Gua masuk IBAT sebenarnya gue pengen sih masuk pondok, cuman gara-gara kemarin gue udah daftar, akhirnya gue nggak mau masuk pondok. Cuman ini keinginan orang tua gue, ya mau nggak mau gue harus nurutin kemauan orang tua gue. Jadi gue masuk situ disuruh sama orang tua. Masuk IBAT disuruh atau yang sendiri, ada disuruh orang tua sama ada keinginan diri sendiri juga. Jadi gue masuk IBAT tuh sebenarnya ditawarin mau apa enggak. Awalnya dipaksa, cuma gara-gara apa ya, tadi mau masuk pesantren Asifa, dan pesantren itu kirain pesantren itu kayak kobong-kobong gitu kan, cuma pas dilihat keren juga, akhirnya mau sendiri. Sebenarnya gue masuk IBAT itu disuruh, dan tadinya gue juga nggak mau, tapi karena abang gue emang dari dulu maunya gue sekolah di pesantren, jadi ya udah gue okein aja buat sekolah di IBAT. Gua masuk IBAT tuh disuruh sama orang tua. Pengen sendiri sih, pengen sendiri, jujur pengen sendiri. Pas awal masuk, Ya gue masuk IBAT disuruh orang tua sih. Masuk IBAT karena disuruh, karena gak ada lagi pilihan SMA jadi ada yang rekomenin di sini. kita masuk IBAT tuh dapat suruh gara-gara kita pun kakak soalnya di sini buka. Jadi bagi sini. Tes sebelum di IBAT gua tes di ada namanya di tempat gua namanya MA Al-Khairiyah Ranca-Ranci. Itu gua udah tes di sana, udah keterima, tinggal besoknya masuk sekolah. Nah gua tes di IBAT dan gua nunggu pengumuman hasil tes di IBAT keterima. Sebelum tes di IBAT, gua pertama pernah tes di SMA luar, udah diterima. Cuman qadarullah ya gua harus masuk di sini. Ini pertama kalinya saya tes, jadi gak ada tes lain selain di IBAT Ar-Rahman Primary School. Sebelum tes di IBAT, pertama tuh di Asifa, pertama dikasih survei di Nurul Fikri, cuma pas ngeliat Asifa kayaknya lebih bagus itu, akhirnya tes di Asifa, sayangnya nggak terima. Disuruh tes di Nurul Fikri, disitu gue udah ngedown sih, dikasih tahu di Pandeglang apa nih, di Petarma, di situ mulai. Gue sebelum tes di IBAT, tes di sekolah gue dulu di Al-Muslim. Habis itu gue juga tes di sekolah negeri itu di Bonlam. First time sih IBAT. Tes pertama gua masuk SMA tuh ya first time IBAT. Langsung masuk aja. Sebelum tes di IBAT, tes dimana aja gua tes di DKM kayaknya, DKM dulu. Tapi nggak keterima, jadi ke IBAT. Selain tes di IBAT, gue pernah tes di Darun Najah Bogor. Sebelum tes di IBAT sih cuma tes di IBAT doang, tapi cuma pernah survei di Nurul Fikri. Sebelum kita tes di IBAT tuh, kita tes di Ambon, pesantren di Ambon, pernah lulus tuh. Kayak pengalaman yang paling diingat selama gua di IBAT tuh, gua pernah lomba pramuka tuh di Nurul Fikri. Itu pengalaman yang paling diingat banget. Soalnya di situ tuh lomba terus kayak penjelajahan gitu, itu lumayan capek sih. Dan gua masih inget sampai sekarang. Hari atau kejadian yang paling gua ingat selama gua di IBAT, selama gua 3 tahun ada di sini, yaitu pas minggu-minggu pertama gua masuk sini, gua ngerasa nggak betah karena ya gara-gara perbedaan mazhab yang ada di sini. Karena di rumah gua kan sholatnya pakai kunut, ada tahlil, ada ini, ada itulah. Di sini nggak ada. Gua di situ nggak ngerasa gua nggak betah ada di sini. Gua pengen ya cabut ada di sini gitu. Gua nggak cocok buat ada di sini. Tapi
alhamdulillahnya ada salah satu ustadz dan salah satu kakak kelas dan teman angkatan juga yang membantu gua untuk bisa bertahan ada di sini. Kejadian yang paling ingat tuh kalau salah kelas 8, saat itu lagi ujian tahfiz. Terus Jeb tuh teriak di ember, kata orang tuh bisa bagus suaranya, ternyata serak ya. Itu kelas 9 tragedi Castello, kelas 10 ini dimarahin gara-gara berisik di kamar mandi kayak buah binatang sama masak di kamar, tapi cuma nyicip doang. Terus dihukum juga kelas 11, 15 titik 9. Udah kayaknya itu aja. Pas itu kejadian yang paling diinget tuh kejadian pas ketahuan seangkatan dapat bocoran jawaban, dapat jawaban dari soal MTK. Di situ ada yang scan lah gitu, dapat ketahuan tuh di masjid. Akhirnya kena ada seangkatan itu, yang dokannya 2 orang ini kena kotak, yang lainnya paling kena ke 1. Itu tanggal 15 bulan 9 2019. Kejadian yang paling gue ingat itu beneran nih, kayak semua mungkin hampir semuanya ingat banget. Itu 15 September 2020. Itu pagi, itu kita ketahuan kita punya soal matematika. Jadi itu parah banget sih. Gue sebenarnya udah kasih tau gue, lu jangan baca di masjid, itu udah ustaz ketahuan. Dan bener juga nih, ketahuan. Dan kita semua dikumpulin satu angkatan. Kejadian yang paling gue ingat banyak sih, sampai bingung gue yang mana, banyak dah gue. Paling ingat sih ya pas lagi nyeken soal MTK di kantor, pas lagi mau fotokopi tugas. Jadi nemu soal terus kita scan, nggak tahu setan dari mana ya. Jadi itu tanggalnya tuh tanggal 15 September Bang. Itu sih yang paling gak diingat, soalnya dibotak terus ya malu aja gitu depan guru-guru, image-nya guru. Udah, itu ya sih. Kejadian yang paling gue ingat itu salah satu dari teman gue ada yang kejang-kejang gara-gara bergadang semalaman ngerjain tugas kemasjidan. Jadi yang paling diingat tuh tanggal 15 September 2019 pas ketahuan fotokopi soal MTK UTS. Itu paling diingat dan gua agak nyesel banget ngapain itu. Hari yang paling bete ingat tuh pokoknya tuh tanggal 15 September. Jadi tuh ada kasus nyipet soal matematika. Pengalaman yang paling menyenangkan di IBAD waktu itu kelas 10 tuh pernah study tour kita ke Bandung. Itu gue seneng banget sih, di situ kan baru pertama kali, terus udah akrab gitu sama yang lain, dan di situ seneng banget sih gue. Kejadian yang paling bahagia ya, kalau menurut gue sih yang paling bahagia tuh ya saat dijenguk. Itu menurut gue itu paling bahagia banget, soalnya gue nggak pernah dijenguk gitu. Jadi gue pengen banget dijenguk, paling dijenguk tuh kayaknya bahagia banget. Kejadian yang bikin bahagia, belajar tatap muka di saat pandemi corona, itu yang paling bahagia menurut dia. Yang paling banggain kejadiannya tuh pas kelas meet, kelas 12 kemarin. Soalnya itu dapat semua juara, hampir semua lomba tuh dapat juara, sampai dapat piala juara umum. Kejadian paling bahagia itu gue tahu tuh bakal lulus dari IBAD. Tapi ada satu kejadian juga yang paling bikin gue seneng banget. Itu waktu gue kelas 10. Jadi gue pikir gue tuh gak bakal lulus ujian tahfiz semester 1. Tapi hasilnya gue lulus dan gue bisa pulang bareng sama teman-teman yang lain. Itu kayak bikin gue, oh my god, I'm so happy with that, my passion. Kejadian yang paling bikin gue seneng tuh sederhana sih, ya cukup main aja tiap sore, itu juga udah bikin gue seneng kok, asalkan ramean aja.
Kalau bahagia, kejadian paling bahagia itu pas lagi haftam kelas 10. Iya kayaknya haftam kelas 10 itulah banyak penghargaan. Aku terus lagi semangat belajar, jadi bisa banggain orang tua itu bahagia sih. Jadi pulang tuh tenang. Udah. Kejadian yang paling bahagia di Ibat ini menurut gua ya main bareng sama temen lah, gak lebih, udah gitu aja. Kejadian paling senang pas ke CMBBS naik angkot satu angkatan, itu yang paling gue senang. Kejadian yang paling gue ingat tuh pertama kali kita dapat jenguk, terus itu paling sana masih cuma nangis sih, paling sadis itu. Oke, pengalaman yang paling sedih tuh pas kemarin tuh kelas 12 itu ada kejadian kan si Bagas tuh di DO, dan itu menurut gua yang paling sedih banget selama di Ibat tuh. Gua di situ sampai nangis. Kejadian paling sedih selama gua di Ibat kayaknya ketika gua kehilangan salah satu teman angkatan gua. Kejadian paling sedih itu ketika tepatnya itu hari Minggu pelajaran Pak Faizal habis zuhur. Jam pertama Pak Faizal Bagas dipanggil, habis itu dapat kabar kalau dia dikeluarin. Nah di situ menurut dia itu paling sedih gara-gara Bagas keluar. Itu yang dia sedih. Kejadian yang paling sedih pas kejadian sama inisial YK itu Ibat awalnya ya karena capek kan, sorenya juga pas itu gue ikut DO. Nah disitu ngerasa capek banget, terus disalah-salahin, dibeda-bedain antara beasiswa dengan reguler gitu. Jadi disitu ngerasa ngedown banget, sampai akhirnya ya emosi gitu, sedih. Itu kerasa banget lah. Kejadian yang bikin merasa bosan itu waktu gue kelas 11, dimana gue gak lulus ujian TAFIS dan gue harus dikarantina. Tapi alhamdulillah gue masih ada 2 orang yang membayar. Habis itu juga pas pulang karantina yang COVID, gue tuh sedih gitu loh. Kenapa gue gak disuruh pulang juga dan gue dibangun sama di orang tua gue. Udah gak mau diibat aja. Dan ya itu lumayan bikin gue sad. Kalau yang bikin gue sedih sih ada sih beberapa kali. Kemana ya? Pokoknya adalah cekcok sama guru sampai bikin akhirnya sakit lah pokoknya. Gue sampai sakit-sakitan, gue sampai pulang juga nggak izin, kabur gitu aja sampai akhirnya 2 minggu di rumah terus baru balik lagi. Kalau kejadian paling sedih tuh ada banyak sih, gue banyak sedihnya nih di Ibat tuh. Kayak mungkin kemarin tuh pas Pak Hadi meninggal, almarhum, terus Bagas di drop out, terus sama ya kemarin tuh SNM nggak lulus tuh, kayak ya sedih aja sih. Udah berharap lebih terus nggak terima, jadi kecewa. Ya udah. Menurut gua di Ibat hal yang paling sedih itu saat angkatan asosiazon ada yang keluar duluan. Paling sedih nggak ada. Kejadian sedih yang paling beta ingat tuh pas tanggal 28 Maret 2021 dari beta pengangkatan tuh ada yang keluar. Pas keluar jadi paling sedih itu selama 5 tahun beta dengan dia, sampai tiba-tiba pas mau lulus dia pas keluar. Oke, perlombaan di Ibat yang pernah gue ikutin tuh ada pas di Nurul Fikri, itu namanya Natur Adventure kan. Itu eventnya namanya Fly X. Di situ gue ikut lomba itu dan alhamdulillah dapet juara 2. Nah untuk yang kedua tuh gue pernah lomba di Latansa, itu namanya eventnya Pelangi, perkemahan Latansa. Itu alhamdulillah di situ dapat 5 medali emas dan lumayan juga tuh bersaing sama sekolah-sekolah yang lain kan. Lomba yang pernah gue ikutin selama gue di Ibat, selama ada 2 lomba pramuka sama lomba futsal. Untuk lomba futsal gue pernah
mewakili IBAT untuk ikut lomba futsal di event PSINF. Gua pas gua kelas 11 gua pernah lomba futsal di event Hidrokoko terus provinsi. Ketiga, gua pernah ikut lomba futsal di CMBS. Untuk lomba pramuka, gua pernah ikut lomba pramuka di Al-Mizan. Itu gua pernah dapat juara. Juaranya juara azan, juara 1. Itu tingkat nasional. Lomba yang pernah diikutin kalau salah tuh kelas 8 lomba aksioma MHQ. Alhamdulillah juara 2. Itu kelas 10 lomba OSK kimia kalah, dan NF ikutan lomba futsal kalah juga. Lomba pernah lomba futsal pas kelas 11 itu flight di NF itu nggak dapet juara, kalah itu. Sama di MBBS itu Skelop itu juga kalah. Itu juga skor beda 1 sih di lomba futsal. Gua belum pernah ikut lomba sih, soalnya di semua lomba yang pernah diikut itu yang nggak ada yang bisa gua lakuin, jadi skill gua nggak ada di lomba itu, jadi ya nggak gua ambil. Kalau ada yang skill gua nggak bisa banget. Gua ikut lomba lumayan banyak. Untuk tahun pertama kelas 10 gua ikut basket sama OSK Matematika. Untuk tahun kedua gua sempat lomba internasional di TNI, ikut OSK Kimia, sama ikut lomba pidato bahasa Inggris, sama pidato 3 bahasa Arab dan bahasa Inggris. Untuk menang enggaknya sih kebanyakan enggak, cuman kalau yang internasional nih bisa lah menang, kita dapat silver award. Gua kalau ikut lomba di IBAT tuh gua sering pas kelas 10-11. Kalau dulu tuh pernah ikut lomba NF Flight, itu lomba LCC agama tapi kalah gara-gara H-1 persiapan. Terus ada lomba CMBS, itu lomba hitobah bahasa Arab, alhamdulillah menang juara 2. Terus lomba KSM fisika, KSM itu MTK tapi nggak menang. Terus ada OSK itu fisika, ini nggak menang karena emang susah banget. Terus pas kelas 11 tuh ada IEIA International Young Inventor Award, itu alhamdulillah dapat silver medal. Nah, kayaknya udah sih itu aja. Dan yang menang ya lebih banyak, ikut doang nggak menang. Ya selama di IBAT gua pernah ikut lomba short movie. Di situ gua menjadi pemeran film tersebut dan alhamdulillah gua dapat juara 1 lah. Selama di IBAT pernah ikut 2 kali OSK biologi, sama 1 kali lomba sains olimpiade di CMBS, dan gak ada yang menang. Selama anak betap di sini 6 tahun, katanya lomba sekali saya pas kelas 10. Itu tuh nama eventnya tuh Pelangi, lomba pramuka di Latansa. Gua lulus dari IBAT tuh sekarang lagi mau tes dulu, tes di Erlangga sama di Untirta. Terus gue juga lagi nunggu pengumuman SPAN PTKIN. Kalau misalkan gue nggak keterima, itu gue ngabdi. Dan abis ngabdi, gue tetap pengen kuliah di yang pertama kalau nggak Universitas Erlangga, dan yang kedua kalau nggak keterima di Untirta, gue ngambil Fakultas Kedokteran. Setelah lulus kelas 12, gue pasti ngabdi dulu. Terus setelah ngabdi, gue pengen kuliah, tapi belum ada rencana buat kuliah kemana, gue nggak tahu. Rencana lanjut kemana setelah lulusan, mau ngabdi dulu, habis ngabdi baru
direncanain mau kuliah di mana atau mau kerja di mana atau yang lain sebagainya? Setelah dari IBAT sih pengen kuliah kalau dapet ya. Pertama tuh bulan pertama di Universitas Brawijaya jurusan Teknik Industri, kedua di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa jurusan hukum. Ya semoga yang terima ya doain. Gue maunya gue boleh studi di tapi kalau misalnya Tuhan nggak menghendaki mungkin gue ditelepon di Bandung. Awalnya sih lulus IBAT pengennya ke jurusan penerbangan. Gue pengen jadi seorang penerbang, tetapi karena ada beberapa wabah nggak jelas ini yang covid nih, gue jadi pindah ke bagian kedokteran aja. Jadi ya insya Allah pengennya sih kuliah di jurusan kedokteran di salah satu kampus swasta kalau nggak negeri di Surabaya. Kalau habis dari sini nih lulus SMA nih tanggal 10 April kita lulus. Soalnya gue ikut UTBK. Kalau emang lulus nih, gue maunya di Unbrau, Universitas Brawijaya, ngambil jurusan instrumentasi, atau enggak di Politeknik Bandung ngambil teknik kimia produksi bersih. Dan misalkan gue nggak lulus ya ngabdi, dan abis ngabdi ya udah UTBK lagi. Nanti jurusan bisa dipikirin lagi, mungkin banyak persiapan lagi. Udah itu. Habis lulus ini gue kayaknya pengen ngabdi dulu lah, cari pengalaman. Selesai ngabdi gue kayaknya mau daftar kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Rencana lulus dari IBAT sih pengen kuliah ngambil jurusan kedokteran di Unbrau. Habis lulus tuh kita GPR dulu di Ambon. Jadi kita belajar kayak les di Ambon. Ya, terus kalian bantu jaga toko di Ambon. Cita-cita yang belum tercapai ya pasti gue sampai sekarang tuh belum bahagiain orang tua, dan gue pengen nyelesain hafalan gue juga, dan masih banyak sih yang belum tercapai. Gue kalau sekarang lagi fokus gimana caranya gue keterima di kedokteran. Cita-cita gue yang belum gue capai sampai hari ini itu belum bisa ngebanggain orang tua aja sih. Yang lainnya ya nyusul lah. Cita-cita yang belum tercapai bisa memberangkatkan haji orang tua dan orang-orang penting yang ada dalam hidup dia, sama bisa ingin bahasa Inggris, bahasa Arab lancar. Terus juga pengen bikin usaha ketika habis kuliah atau sedang mengabdi, juga pengen punya usaha sendiri biar gak minta duit orang tua mulu. Udah kayak itu aja. Yang belum tercapai dari gue sih ya gue belum bisa ngebahagiain banget orang tua. Terus rencananya nih ya kan cita-cita gue pengen selesai, cuma nggak kesampean gara-gara masih itu ada halangan lah. Sekarang pengen lanjutin jadi males juga, sama ya ngajin orang tua lah. Itu cita gue nikah biaya sendiri, intinya membiayain orang tua lah. Untuk saat ini cita-cita yang belum sampai itu gue belum lulus kuliah. Tapi sih ada gue kayak masih mikirin itu bisa nggak ya, dan bisa nggak sih gue pulang bareng teman-teman yang lain di sana bersama. Tapi ya biasa aja sih. Cita-cita yang belum tercapai, pertama gue belum bisa jadi dokter, gue belum, dan kayaknya nggak mungkin gue bakal jadi pilot. Habis itu gue juga belum bahagiain orang tua gue. Cita-cita yang belum tercapai banyak sih, hampir semua belum tercapai. Iya, belum semua belum tercapai, kayak ya masuk universitas impian belum, universitas top 10 belum bisa bikin bangga orang tua, belum cukup. Banyak sih yang belum. Paling yang udah ya habis Quran juga nggak wow banget, masa ya udah lewat. Cita-cita yang belum tercapai bagi gua ya salah satunya bahagiain ortu sama
kuliah di Al-Azhar. Cita-cita belum tercapai, belum bisa bagian orang tua, belum jadi dokter, sama belum bisa kuliah di Unpad. Cita-cita yang belum tercapai itu sekarang kita belum habis, terus belum bisa membanggakan orang tua. Oke, kesan di IBAD lumayan sih, lumayan seru di sini tuh, asik gitu kan, banyak temen, terus kita bisa ngapal Quran, terus bisa lebih fokus buat sholat. Kan kalau di rumah belum tentu kita sholat 5 waktu. Kalau di sini alhamdulillah sholat juga bisa jaga gitu kan. Dan kesan gue punya angkatan asosiasi itu yang pasti seru, itu suka duka gitu kan, kadang tawa, kadang sedih gitu kan, walaupun kadang ledek-ledekan, itu udah hal yang biasa lah. Penting ya jalan aja dulu kan, kita di situ ya saling mendoakan satu sama lain, semoga ntar kedepannya bisa sukses bareng. Kesan gua punya teman kayak asosiasi, gua ngerasa bangga punya teman asosiasi. Gua merasa senang, merasa bahagia punya teman seperti ya kayak mereka gitu. Nah, mereka solidnya luar biasa. Ketika gua ada masalah, mereka ada buat gua. Ketika gua susah, mereka ada buat gua. Jadi kita bisa selesai masalah itu, kita bisa senang-senang sama-sama. Kesan selama di IBAD apa? Kesan di IBAD apa? Kadang sedih, senang, galau, sama ya kayak gitu. Itu kesan punya angkatan asosiasi. Aku baik, barbar, sama mantap lah, nggak usah diucapin dengan kata-kata. Kesan tadi akan teman-teman. Kesan IBAD sih ya dapat senangnya banyak lah, naik semua dirasain, kesel semua. Kalau sama angkatan ya asik lah, kompak banget parah. Jadi satu kena semua gitu. Jadi kesan gua sih ya enak banget angkatannya. Kesan gue di IBAD, oh my god, itu kayak such a happy first apa sih, happy vibes banget kalau di IBAD jurusan. Gue bangga sama IBAD, jurusan gue bangga, tapi ada mungkin beberapa yang gak bikin gue senang gitu. Dan kesan gue punya temen asosiasi gitu, oh my god, itu kayak random people yang bisa gue temuin satu persatu, yang nggak gue temuin dulu selama gue SMP. Jadi gue bisa ketemu yang kayak begini, yang kayak begitu, yang kayak begitulah. Dan oh my god, seru aja gitu, bisa dapet baru, something new I can ya. Kalau buat kesan di IBAD sih, gue ya banyak sih. Gue kadang-kadang senang, ya kadang-kadang juga biasa aja, kadang-kadang yang sedih, kadang-kadang marah, kesel, semua ada pokoknya di IBAD mah. Kalau kesan buat temen-temen, seru, orang-orangnya seru, solid. Kadang-kadang juga ada yang bikin kesal juga, ada yang seru juga orangnya, ada yang ngelawak juga. Itu udah pokoknya. Kalau kesan selama di IBAD sih, kalau pertama pas ke IBAD tuh wow, kan emang IBAD tuh bersih banget ya walaupun bersih sama karyawan, tapi emang bersih banget, beda sama pondok-pondok yang lain. Terus fasilitas juga emang bagus, lab komputer punya, lab IPA punya, terus pokoknya gedung-gedung bagus lah walaupun warnanya cuma abu-abu, tapi wow gitu, keren. Kalau kesan teman-teman asosiasi ya wow lah pokoknya, keren lah mereka. Ada yang gini, ada yang gitu, ada yang baik banget, ada yang nggak ada yang jahat kok, pokoknya ada yang baik banget, ada yang baik, ada ya udah, semuanya lucu-lucu kan. Kalau kesan buat IBAD sih menurut gua ya kadang-kadang gua sedih, seneng, bahagia, ya campur lah, semua ada. Kesan buat angkatan asosiasi itu kadang-kadang ada yang buat bahagia,
nyebelin juga ada, tapi gue salutnya itu pas apa ya, solidaritas Asia itu tinggi gitu. Pesan buat Ibad sih, karena masuk Ibad itu bukan pengen sendiri, jadi kayak kesannya pertama tuh buruk, tapi setelah dijalani lama-kelamaan jadi ada baiknya juga Ibad. Jadi Ibad tuh ada baik sama buruknya. Sedangkan buat asosiasi teman-teman, semua emosi ada, kesal, senang, semua ada deh. Jadi buat kesannya tuh bagus, solid. Kesan di Ibad itu paling banyak, ada banyak pahit, banyak manisnya. Ada yang pernah melempar batu terus kepala bocor, terus pukul sampai kepala botak. Terus kita dapat SP, SP1, SP2. Terus kita dapat banyak pengalaman, keluar jalan-jalan. Di sini tuh paling banyak pantai-pantai, tadi pantai itu kurang bagus. Pesan angkatan buat asosiasi tuh keren, bisa kompak, semoga bisa kompak banget tuh. Terus pacak. Oke, untuk pesan buat Ibad sendiri, semoga Ibad lebih maju, lebih bagus ke depannya, terus alumninya lebih bagus lagi, dan semoga jadi pondok tahfiz yang terbaik lah di Indonesia, dan tetap jadi Ibad yang gue kenal sekarang. Ibad tuh bagus di sini, bagus disiplin. Nah, untuk pesan gue buat asosiasi sendiri tuh semangat terus belajar, raih cita-cita kalian. Semoga kalian jadi yang terbaik, dan semoga cita-cita kalian tercapai, cita-cita yang kalian inginkan tuh bisa tercapai. Terus ntar kita sukses bareng, sukses dunia akhirat. Pesan untuk Ibad dan teman-teman angkatan, gue berharap Ibad Ar-Rahman jadi lebih baik ke depannya, jadi sukses dan menjadi pondok yang bisa mencapai apa yang diinginkannya. Dan untuk teman-teman angkatan, gue cuma berdoa buat teman-teman angkatan, semoga kita semua disukseskan di masa yang akan datang, dan semoga kita bisa dipertemukan di masa yang akan datang. Pesan buat pesantren Ibad Ar-Rahman, semoga menjadi lembaga atau pesantren yang lebih baik ke depannya, maju dan terkenal, dan juga supaya memperhatikan santri-santri yang mempunyai keahlian lain di bidang akademik dan tahfiznya gitu, agar santri-santri ini tuh berkembang gitu, keahlian di bidang lainnya seperti menggambar, main futsal, main basket, dan yang lainnya. Itu buat Ibad Ar-Rahman. Dan yang kedua buat teman-teman asosiasi zone. Yang paling utama, dia ucapkan terima kasih banyak udah mau mewarnai masa SMA Jeff, sama nanti kalau udah lulus jaga iman, jaga hati, jaga pikiran, sama jaga kelakuan. Nakal boleh, tapi jangan terlalu melewati batas. Sama kalau sukses, tidak semua sukses, jangan lupain satu sama lain. Terima kasih. Pesan buat Ibad sih ke depannya aturannya lebih diketatin aja gitu, biar lebih kerasa ya pondok ya. Soalnya gue juga merasakan gitu. Tanpa peraturan, kalau pesan buat angkatan sih ya semoga semua sukses ke depannya, cita-cita tercapai, jadi orang sukses semua lah, dan jangan lupa sama gue ya. Message gue buat Ibad itu semoga kedepannya tuh bisa lebih ke pihak kita, jadi enggak selamanya buat kita usahain bisa lihat ke kitanya juga, ke santrinya. Dan ya itu aja sih pesan gue nih. Terus
Pesan gue buat teman-teman gue di association, semoga kita semua sukses semua, semoga kita happy. Kesan buat Ibad, semoga ya makin sukses, makin bagus juga sekolahnya. Ini gua 3 tahun di sini aja udah bisa berkembang sebaik ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Kalau buat teman-teman, sukses semuanya, sama see you on the top. Kalau pesan buat Ibad nih, pesan buat Ibad mungkin ya semoga guru-gurunya lebih jangan keras-keras lah, jangan terlalu lurus. Mungkin kita bisa fleksibel dikit, bisa ya ikutin perkembangan zaman sedikit lah. Udah bagus, tapi mungkin ya bagusin lagi. Terus kalau pesan buat teman-teman Association ya semangat terus, sukses, kejar cita-cita. Kalau udah sukses jangan lupa, dan kalau butuh apa-apa bilang, kalau aja bisa bantu, gue bisa bantu. Itu aja. Pesan buat Ibad itu semoga Ibad lebih maju lagi, fasilitasnya juga semoga bisa maju lagi, maksudnya bisa lebih bagus lagi dari sebelum-sebelumnya. Terus peraturannya juga diketatin lagi. Pesan buat angkatan gue ini, semoga angkatan gue mempunyai masa depan yang cerah, sukses terus lah Association ke depannya. Pesan buat Ibad, kedepannya aturan jadi diperketat lagi, selalu ada pengecekan, izin perpulangan diketatin lagi. Soalnya biasanya orang yang izin pulang tuh cuma alasan-alasan ini doang, cuma pengen buat pulang. Kalau pesan buat teman-teman, kejar terus mimpinya, usaha biar jadi sukses. Semoga pesan Ibad semakin baik, terus semakin bersih, kotor lagi, sekarang tuh semakin kotor. Terus pesan buat Association yang lupa tamang-tamang, kalau sebelum sukses yang terlalu lupa tamang-tamang, jaga akhlak, jaga hati, jaga iman, jangan sampai berdosa.